Bab 751. Pikiran Li Shao meledak. Dia ingin mengejar ketinggalan, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengambil langkah ini. Martabat seorang caibol muda dan tua membuatnya sama sekali tidak mampu menurunkan sikapnya. Bagus sekali, Sun Tong, Qin Qian, kalian semua ingat, aku pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat atas penghinaan hari ini. Li Jiamu tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berharga. Dia telah dididik oleh atasannya sejak kecil. Pemikiran, struktur, visi, dan bakatnya semuanya sangat berbeda dari orang-orang yang tidak berharga itu. Dia lulus dari universitas bergengsi dengan gelar master, dan pernah menjabat sebagai CEO grup 100 miliar. Dengan resume yang begitu mewah, pekerjaan seperti apa yang tidak bisa dia temukan. Bahkan jika situasi saat ini agak sulit, itu hanya sementara. Kalian anjing rabun, suatu hari nanti aku akan membuat kalian menyesal. Li Shao melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Akhirnya, tidak ada jalan keluar. Jam tangan ini dibelinya seharga beberapa juta. Karena ini adalah edisi terbatas global, alih-alih mengalami penurunan nilai, justru nilainya meningkat. Seharusnya tidak masalah untuk menggadaikan jam tangan ini dan menukarkannya dengan ratusan ribu dolar. Dia tidak boleh kembali ke Tiongkok sekarang, jika tidak, dia akan menghadapi hutang besar sebesar 500 miliar. Lebih baik menetap di Amerika Serikat terlebih dahulu, dan beristirahat sejenak. Dia percaya bahwa dengan pola bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia bangkit kembali. Alasan mengapa orang miskin tetap miskin adalah karena mereka malas, egois, bodoh, dan memiliki kemampuan kognitif yang terbatas, dan mereka tidak akan pernah menghasilkan uang melebihi kemampuan kognitif mereka. Jadi Anda akan miskin seumur hidup. Dan pola visi Li Jiamu benar-benar tak tertandingi. Beri dia kesempatan, dan dia bisa bangkit dalam sekejap. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya padanya tampaknya tidak berjalan dengan baik. Jam tangan itu, yang awalnya bernilai setidaknya 80 dolar AS, dihancurkan secara brutal oleh bos pasar gelap ketika dia haus, lelah, dan tidak punya uang. Jam tangan senilai 80 dolar dijual hanya seharga 10 dolar. Tidak ada jalan lain, karena dia tidak punya ponsel dan tidak bisa menemukan bos kedua, dia hanya bisa menerima dibantai, atau dia akan kelaparan. Setelah punya uang, dia pertama-tama membeli Apple 13, lalu menyewa rumah dan menetap sementara. Namun, Tuan Muda Li, yang terbiasa tinggal di villa mewah, tentu saja tidak terbiasa tinggal di daerah kumuh, dan keamanan di daerah kumuh di Amerika Serikat tidak terlalu bagus. Jadi, dia tinggal di daerah perkotaan dan menyewa apartemen 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang menurutnya sangat sederhana. Sewa bulanannya sekitar $. Kemudian dia membeli beberapa kebutuhan pokok. Seperti komputer, pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Setelah beberapa kali naik bus dan kereta bawah tanah, dia merasa tak tahan lagi, dan dia terpikir untuk membeli mobil lagi. Sepertinya tidak mahal untuk membeli mobil bekas murah untuk transportasi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mobil bekas di Amerika Serikat murah, dan Anda bisa membeli mobil dengan harga beberapa ribu dolar. Tapi mobilnya sangat buruk. Setelah memilih dan memilah seperti itu, setelah beberapa pembelian, lebih dari setengah dari 100 ribu dolar AS habis dalam sekejap. Hanya tersisa lebih dari 3 pisau di tangannya. Li Shao memutuskan untuk keluar mencari pekerjaan besok dan menetap di kota ini terlebih dahulu. Dia memang memiliki resume yang mewah, tetapi dia masih belum menyadari kenyataan. Alasan mengapa orang kaya menjadi kaya memang sangat penting. Namun yang lebih penting, Anda telah memahami keuntungan zaman dan memiliki kesempatan untuk maju. Ada proyek yang bagus dan akumulasi modal awal, kondisi ini sangat penting. Anda memiliki aset ratusan juta, jadi Anda secara alami merasa mudah untuk menghasilkan uang. Anda tidak melakukan apapun dengan uang itu, menyimpannya di bank untuk mendapatkan bunga, dan Anda akan menghasilkan setidaknya beberapa juta dolar setiap tahun. Cukup beli beberapa reksadana, dan pendapatan dapat mencapai lebih dari juta. Uang Anda tidak akan berkurang, tetapi hanya akan bertambah. Aset menciptakan efek sipon. Anda terbiasa menjadi kaya, dan Anda terbiasa mengambil uang secara tidak tepat, jadi Anda secara alami merasa bahwa menghasilkan uang itu mudah. Anda bahkan tidak dapat membayangkan dunia orang miskin. Bukan berarti Anda bisa maju hanya dengan bekerja keras. Gaji bulanan Anda 5 atau 6 ribu, dan setelah dikurangi sewa, air dan listrik, makan, belanja, dan hiburan, Anda tidak akan punya uang untuk ditabung setelah sebulan. Selama Anda tidak bisa menabung, Anda tidak bisa mengumpulkan modal awal, dan karena Anda sibuk bekerja setiap hari, Anda tidak bisa mewujudkan kebebasan waktu, dan Anda hanya akan jatuh ke dalam lingkaran setan. Bahkan jika gaji Anda mencapai atau Anda tetap tidak bisa keluar dari siklus ini, modal Anda akan tetap terkuras. Dengan tabungan tambahan setiap bulan,
pengeluaran secara alami akan meningkat perlahan seiring dengan peningkatan tingkat pendapatan. Anda akan mulai ingin membeli mobil atau rumah. Membeli rumah besar, membeli mobil mewah. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, saya kembali ke masa sebelum pembebasan. Selama Anda tidak bekerja, aset Anda akan berkurang dan Anda akan berakhir tanpa apapun. Dan Anda dulu termasuk kelas plutokrat. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun setiap hari, Anda dapat menghasilkan miliaran setahun. Ada juga manajer keuangan pribadi yang mengelola kekayaan Anda. Tentu saja Anda akan merasa mudah menghasilkan uang. Kenyataannya adalah begitu Anda menjadi miskin, akan terlalu sulit untuk keluar dari rawa ini. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pada saat ini, Chen Yuan sedang mengetik kode di Tang Chen Yipin. Tiba-tiba menerima telepon dari penasihat Wang Suebing. Tuan Yan, menelepon Anda larut malam, tidak mengganggu istirahat Anda. Tidak apa-apa, Pak Wang, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan terlalu sopan, saya tidak terbiasa dengan sikap Anda. Kalau begitu, saya akan langsung saja katakan, Chen Yuan, pimpinan sekolah baru-baru ini mengadakan pertemuan, mengingat prestasi luar biasa Chen Yuan selama di sekolah dan kontribusinya yang luar biasa terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Hubei. Universitas Huaqing, Universitas Yanqing, Universitas Fudan, Universitas Zhejiang, dan Universitas Wuhan semuanya telah mengulurkan tangan kepada sekolah kita dan menawarkan kuota rekomendasi pasca sarjana untukmu. Selama kamu setuju, kamu bisa memilih sekolah manapun yang kamu mau. Tentu saja, kamu tidak perlu masuk kelas setiap hari, itu hanya nama saja. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Chen Yuan sedikit bingung. Saya bahkan tidak berniat mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Bahkan tidak melaporkan nama universitas tersebut. Mungkinkah Anda berencana memaksa saya masuk? Siapa nama Nima ini? Ada begitu banyak siswa yang belajar keras dan bekerja keras siang dan malam hanya untuk masuk program pasca sarjana, tetapi mereka mungkin tidak dapat lulus ujian. Saya bolos kelas setiap hari, dan Anda benar-benar ingin merekomendasikan saya ke sekolah pasca sarjana. Mungkinkah aku mengambil kuota orang lain? Jika aku mengambil kuota orang lain, lupakan saja, kata Chen Yuan. Bagaimana mungkin? Sekolah kita tidak memiliki tempat rekomendasi untuk universitas-universitas top. Kali ini kasus khusus. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya. Sepertinya tidak buruk jika kamu melanjutkan ke sekolah pasca sarjana. Jika kamu hanya memiliki gelar sarjana, itu tidak baik untuk orang lain. Tapi itu baik untukmu, tapi itu agak terlalu rendah untukmu. Baiklah kalau begitu, aku akan mempertimbangkannya. Chen Yuan mengangguk, itu hanya nama, bukan masalah besar. Lagi pula, universitas-universitas top ini masih agak ramai. Saat aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dulu, aku tidak diterima di universitas-universitas top ini. Jaraknya benar-benar besar. Siapa sangka sekarang sudah terjamin. Ngomong-ngomong, mahasiswa Chen Yuan, ada satu hal lagi. Bab 752. Apa kabar? Chen Yuan, ini mungkin terakhir kalinya aku memanggilmu Chen Yuan. Aku telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku sebagai guru sekolah. Akhir-akhir ini, bisnis Yayasan Amal saya semakin sibuk, dan semakin banyak proyek yang diinvestasikan. 10 rumah sakit tersier di provinsi ini telah mulai dibangun secara bersamaan, dan proyek pembangunan sekolah juga telah ditambahkan. Presiden Chu Yumo memutuskan untuk membiarkanku pergi ke salah satu sekolah proyek percontohan, untuk sementara menjabat sebagai kepala sekolah. Sebagai direktur yayasan dan konselor sekolah, aku memegang 3 posisi sekaligus. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya sekaligus. Aku tidak punya energi ekstra untuk mengelola urusan kelas. Jadi aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku sebagai konselor sekolah dan mengabdikan diri pada yayasan. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu bos, kata Wang Suebing dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Chen Yuan mengerti. Lao Wang akan menjadi kepala sekolah. Meskipun ia hanya kepala sekolah swasta, ia jauh lebih baik daripada konselor perguruan tinggi biasa. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, manusia naik ke posisi yang lebih tinggi. Tidak masalah. Lao Wang juga akan mulai memperjuangkan karirnya sendiri. Terlebih lagi, jabatannya sebagai kepala sekolah sementara bukanlah kepala sekolah biasa, melainkan kepala sekolah swasta pertama di bawah Yayasan Amal Sai. Di masa depan, ia mungkin akan bertanggung jawab atas seluruh grup pendidikan. Mungkin ada ratusan sekolah saat itu. Pada akhirnya, posisi mana yang lebih penting, tidak ada keraguan. Pak Wang, kalau begitu mulai sekarang saya akan memanggil Anda kepala sekolah Wang. Bos, Anda bercanda. Saya tidak berani dipanggil kepala sekolah Wang. Berbicara tentang kepala sekolah Wang, sepertinya mudah untuk memikirkan orang lain.
Menutup telepon Lao Wang, Chen Yuan melanjutkan mengetik kode. Saat ini, terjadi badai dahsyat lainnya di seluruh kota iblis. Setelah seharian terengah-engah, keluarga Li telah pulih sepenuhnya. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan dan melawan balik. Tapi siapa sangka, pada saat kritis, sebuah laporan diserahkan kepada polisi, dan langsung dibanjiri. Dalam catatan ini, tidak hanya terdapat data rinci tentang penggelapan pajak oleh keluarga Chaebol Li, tetapi juga catatan tentang pencucian uang, serta catatan tentang setiap suap kepada orang-orang berpengaruh. Ingat baik-baik, sangat baik. Pada akhir tahun dan bulan tertentu, di mana, dan dengan orang-orang tingkat apa, transaksi suap yang tidak pantas terjadi. Dengan cara apa suap itu dilakukan? Begitu laporan ini dipublikasikan, ratusan pejabat di Shanghai diselidiki, dan seluruh lingkaran atas Shanghai berada dalam keadaan kacau. Bahkan pembagian kekuatan pun dirombak. Kekuatan terakhir dari Chaebol Li yang ingin melawan balik benar-benar dimusnahkan. Begitu bukti kuat ini muncul, itu juga merupakan penumbangan total dinasti Li. Tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Markas Besar Darknet AS. Tuan, setelah beberapa hari penyelidikan ini, kami dapat memastikan bahwa Chen Yuan telah meninggalkan Las Vegas beberapa hari yang lalu. Dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa Lin Sutong, dan sekarang dia telah kembali ke kota sihir Huaxia. Terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati mantan pacarnya ini. Mungkin analisis awal kami salah sejak awal. Sial, anak ini terlalu licik. Tim tentara bayaran kami yang berjumlah 200 orang telah berjaga-jaga terhadapnya selama beberapa hari, dan anak ini malah langsung kembali ke Tiongkok. Sungguh pengecut. Lalu bagaimana Lin Sutong harus diperlakukan sebagai sandera? Karena dia tidak berguna, mengapa tidak membunuhnya saja? Tidak, alasan Chen Yuan tidak datang untuk menyelamatkan Lin Sutong, mungkin dia sudah menduga bahwa kita akan bertahan mati-matian kali ini. Dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan Lin Sutong dengan paksa, dia hanya bisa mati, jadi dia memilih untuk pergi. Pria ini lebih menghargai hidupnya sendiri, tetapi bukan berarti dia tidak peduli dengan hidup Lin Sutong. Jika Lin Sutong benar-benar mati, dia mungkin benar-benar tidak perlu khawatir. Analisis Dr. Ai Rui sangat masuk akal. Lin Sutong tidak perlu dibunuh. Untuk sementara, kendalikan dia di tangannya. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Jika Chen Yuan benar-benar tidak peduli dengan wanita ini, maka masukkan dia ke dalam eksperimen proyek modifikasi genetik. Eksperimen ini sudah mati. Kita telah membunuh begitu banyak orang, dan kita tidak keberatan dengan satu eksperimen lagi. Kata Tuan X dengan suara serak. Menyebutkan proyek modifikasi genetik membuat semua orang bergidik. Proyek ini dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu. Proyek ini didanai bersama oleh jaringan gelap dan 3 kekuatan Chaebol utama. Investasi telah mencapai ratusan miliar dolar, dan belum ada terobosan yang dicapai hingga saat ini. Dan penelitian proyek ini agak anti-manusia. Perlu bereksperimen dengan manusia hidup. Selama lebih dari 10 tahun, penjara-penjara utama di Amerika Serikat telah mengirim banyak talenta ke proyek ini. Tentu saja, proyek ini tidak sepenuhnya tanpa kemajuan. Tingkat keberhasilan transformasi eksperimen in vivo hanya 1 dari 1000. Dalam 1000 eksperimen langsung, hanya 1 orang yang mungkin selamat. Kemungkinannya sangat rendah. Sangat tidak realistis untuk menggunakan teknologi modifikasi genetik untuk menciptakan prajurit genetik dan mencapai tujuan mendominasi dunia. 999 dari 1000 subjek eksperimen akan mati. Tentara AS itu lebih baik ditendang kepalanya oleh keledai daripada melakukan eksperimen seperti itu. Karena Chen Yuan tidak datang untuk menyelamatkan Lin Sutong, dia akan menggunakannya sebagai bahan percobaan. Lalu, tindakan apa yang harus kita ambil selanjutnya? Kita tidak bisa mengabaikan orang Tiongkok ini dan membiarkannya begitu saja. Aku punya rencana sendiri untuk ini. Menurut masukan dari pembunuh nomor 1 dunia, Doomsday Reincarnation, Chen Yuan berencana untuk berinvestasi dalam sebuah variety show baru-baru ini. Variety show ini bernama The Real Actor. Sebagai kontestan pemula di acara itu, aku percaya bahwa dengan kemampuannya, dia memiliki harapan besar untuk bersaing memperebutkan gelar juara, dan sebagai artis di bawah naungan Chen Yuan, dia akan dapat mendekati Chen Yuan secara logis. Kita telah bertarung melawan pria Huaxia ini beberapa kali, tetapi setiap kali kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Akar permasalahannya adalah kita tidak cukup mengenalnya. Kita tidak tahu kekuatan sebenarnya, kita tidak tahu latar belakang kekayaannya di balik layar, kita tidak tahu siapa yang dia pedulikan, apalagi apa yang ingin dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa kita tidak tahu apapun tentang pria Tiongkok ini. Doomsday Reincarnation mengintai di sampingnya, jadi dia bisa mendapatkan wawasan tentang rahasia-rahasia ini. Pada saat itu, baik itu menculik kerabat dekatnya,
atau membunuhnya ketika dia lalai, atau mengambil basis data rahasia, mengumpulkan rambut Chen Yuan untuk pengujian dan penelitian, kita dapat memperoleh wawasan tentang rahasia mutasi genetiknya. Kata-kata Tuan X membuat semua orang yang hadir langsung tercerahkan. Memang, rahasia Chen Yuan benar-benar mengejutkan. Setelah melihat kekuatan bertarungnya yang luar biasa, para eksekutif puncak Darknet telah menyimpulkan bahwa dia pasti seorang prajurit hasil rekayasa genetika. Bagaimana manusia bisa diubah sedemikian sempurna? Memiliki kemampuan tempur individu yang begitu dahsyat. Harus dilakukan penelitian. Nilai penelitiannya terlalu menarik. Bab 753. Chen Yuan, menurut penyelidikan kami, memang seorang playboy. Ada banyak sekali wanita cantik di sekitarnya. Untuk mendapatkan gadis-gadis itu, dia tidak ragu-ragu menghabiskan banyak uang dan memberi mereka mobil mewah dan villa. Perusahaan tempat dia berinvestasi hampir semuanya adalah wanita. Rencana ini berhasil, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Segera, rencana itu disetujui dengan suara bulat. Sebuah rencana laten melawan Chen Yuan resmi diluncurkan. Aksi reinkarnasi kiamat ini mengadopsi metode yang sangat pasif. Dengan secara pasif memilih untuk mendekati Chen Yuan, ini dapat sepenuhnya mengurangi kewaspadaan target. Reinkarnasi kiamat, sebagai pembunuh nomor 1 di dunia, sama sekali bukan orang yang malas. Dalam 3 tahun sejak debutnya, dia telah menyelesaikan 108 misi pembunuhan dengan tingkat kesulitan bintang 5 ke atas, dan tidak pernah gagal. Ia lahir 3 tahun lalu, dan dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia mencapai puncak dunia. Peringkat nomor 1 dalam peringkat pembunuh dunia. Dia adalah bawahan Tuan X yang paling cakap. Ia juga merupakan mesin pembunuh tanpa emosi. Ia adalah bayangan kematian, dari penghakiman terakhir. Tak seorang pun bisa lolos dari kejarannya. Mantan pembunuh nomor 1 di dunia tewas di tangannya. Pada saat yang sama, ia juga satu-satunya yang selamat dalam program modifikasi genetik, 957 eksperimen hidup. Ia tirani, memiliki IQ super tinggi, memiliki kemampuan belajar super, dan memiliki kemampuan untuk berpikir tenang. Tetapi karena hal ini, ia kehilangan semua perubahan emosi. Namun pasti tidak akan mengkhianati. Sebuah mesin pembunuh tanpa emosi mengintai di samping Chen Yuan, dan tidak akan terprovokasi. Nilai penelitian Chen Yuan jauh lebih tinggi daripada membunuhnya. Seoul Pharmaceutical Group juga merupakan industri Chen Yuan. Ini pasti membuat orang bertanya-tanya apakah teknologi modifikasi genetik dapat mengobati penyakit kanker. Mungkin ada beberapa hubungan antara keduanya. Nilai penelitian ini terlalu besar. Waktu berkedip. Sudah setengah bulan sejak keluarga Li dihancurkan dan dicabut akarnya, sehingga kekuatan di ibu kota dirombak. Setengah bulan yang lalu, itu adalah berita hangat yang penuh semangat dan antusiasme. Setelah setengah bulan, antusiasme itu mereda, dan hanya sedikit orang yang menyebutkannya. Orang-orang memang mudah lupa. Seberapapun hangatnya berita itu. Seiring berjalannya waktu, berita itu akan berangsur-angsur dilupakan oleh orang-orang. Waktu benar-benar merupakan senjata paling ampuh, ia dapat melarutkan segalanya. Dengan kehancuran keluarga Li, grup Xianjiangdu juga ditekan oleh kekuatan modal yang besar. Selain penurunan tajam harga saham, bisnis juga diperebutkan secara sengit oleh pihak lain. Sampai-sampai Anda harus berperang harga dengan bisnis-bisnis yang sangat kompetitif ini. Ketika perang harga dimulai, yang Anda hadapi adalah kerugian besar. Ada banyak cara untuk menjatuhkan sebuah grup. Bisnis apa yang dia jalankan, bisnis apa yang Anda jalankan. Jika dia membuka restoran, maka Anda juga membuka restoran di seberangnya, dekorasinya lebih mewah daripada miliknya, koki yang dipekerjakan terbaik, pelayanannya lebih baik daripada miliknya, tetapi harganya lebih murah daripada miliknya. Bagaimana Anda bisa membantahnya? Dengan harga saham yang ditekan dan bisnis yang diperebutkan oleh pihak lain, Grup Du menderita kerugian besar dan nilai pasarnya menguap hingga puluhan miliar. Tepat pada saat ini, ketua Grup Du dikabarkan akan menceraikan istrinya, Li Wangmei. Mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun. Li Wangmei tentu saja memiliki saham di Grup Dusi. Pasangan itu sekarang akan bercerai, dan sekarang, harga saham grup tersebut anjlok lagi. Grup Du mengalami kerusakan parah, dan Chaebol Li kembali tercerabut. Semua pengusaha kaya papan atas di negara itu mengingat satu nama. Chen Yuan. Orang-orang memberinya julukan, tembakau. Pemuda ini yang menjadi populer di internet karena memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita, kekayaan dan koneksi yang dimilikinya sungguh menakutkan. Keberadaan orang setingkat ini tidak boleh diprovokasi. Pada saat yang sama, ada banyak pengusaha kaya yang telah mengambil keputusan. Tuan Yan masih muda dan menjanjikan, tampan dan berbakat, jika dia bisa menikahkan putrinya dengan Tuan Yan, bukankah itu akan menjadi pencapaian tahu seorang diri, seekor ayam dan seekor anjing naik ke surga.
Menantu super tak terkalahkan kelas atas seperti itu benar-benar terlalu serakah. Undangan yang tak terhitung jumlahnya dari kota iblis dikirim ke grup superstar seperti kepingan salju, dan kemudian diserahkan oleh Qin Qian kepada Chen Yuan. Segala macam jamuan makan untuk pengusaha kaya dan makan malam ulang tahun untuk para selebriti, seolah-olah mereka semua merayakan ulang tahun bersama. Ada juga berbagai undangan resepsi dan undangan lelang. Semuanya dikirim ke Chen Yuan. Tetapi keluarga Chen Yuan tidak datang. Dia tinggal di sebuah villa di Bun, mengetik kode dengan sepenuh hati. Villa di Bun ini tidak dibeli oleh Chen Yuan, melainkan atas nama Li Jiamu. Sejak Li Jiamu diadili oleh pengadilan, ia berutang kepada superstar grup sejumlah besar 600 miliar yuan. Semua aset atas namanya digadaikan untuk dilelang. Ini termasuk 10 villa, 62 properti, 109 mobil mewah, 3 kapal pesiar, dan 7 perusahaan. Semua properti pada dasarnya bernilai lebih dari juta yuan, dan ada 8 yang bernilai lebih dari juta yuan, 5 yang bernilai lebih dari juta yuan, dan 2 villa terbesar bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Dan Li Jiamu memiliki garasi pribadi atas namanya. Berbagai macam mobil mewah diparkir khusus untuknya. Banyak di antaranya adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Ada Ferrari Rafa, Bugatti Veyron, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Sangmu, Porsche 918, McLaren, Pagani Zonda, Mercedes-Benz G, dan mobil mewah lainnya. Semuanya tersedia. Dia membeli hampir semua mobil mewah di pasaran. Diperkirakan dia memiliki hobi mengoleksi. Sama seperti banyak orang yang suka membeli sepatu. Kaya dan keras kepala. Hanya saja Tuan Li memiliki banyak uang. Diperkirakan dia menghabiskan miliaran dolar untuk membeli mobil mewah. Beberapa mobil mewah ini bahkan belum pernah dikendarai sekalipun. Dia juga memiliki bengkel perawatan pribadi, yang khusus merawat mobil-mobil mewahnya. Aset-aset ini belum diedarkan ke pasar. Sebaliknya, semuanya dikumpulkan oleh Chen Yuan dan menjadi milik pribadinya. Rasanya seperti mengambil alih. Tentu saja, jika orang lain ingin mengambil alih, mereka tidak mampu. Biaya perawatan mobil-mobil mewah ini saja diperkirakan mencapai angka yang sangat besar setiap tahunnya. Chen Yuan dengan berat hati menerimanya, tetapi juga untuk mencegah begitu banyak karyawan kehilangan pekerjaan mereka. Dan dalam waktu setengah bulan, Chen Yuan juga berturut-turut menerima surat penerimaan dari sejumlah universitas ternama seperti Universitas Huaqing, Universitas Yenqing, Universitas Fudan, Universitas Zhejiang, Universitas Wuhan, Universitas Shanghai Jiaotong, Universitas Sains dan Teknologi Huaxia, Universitas Sun Yat-sen, dan Universitas Tongji. Chen Yuan mempertimbangkannya dengan cermat. Pada akhirnya, dia memilih Universitas Yenqing. Lagi pula, Huaqing dan Yanda diakui sebagai universitas-universitas terbaik di Tiongkok. Ini adalah tujuan utama generasi mahasiswa. Dan tidak lama lagi program, Aktor Sejati, akan resmi dimulai di ibu kota. Pendaftaran kini telah dibuka. Chen Yuan mungkin menjadi mentor di acara tersebut, jadi pilihlah ibu kota. Ada 2 cara untuk mendaftar program ini. Pertama, pendaftaran online. Unduh aplikasi KAP atau Big Chat TV untuk mendaftar. Selama usia di atas dan di bawah 28 tahun, semua memenuhi kriteria pendaftaran. Gadis-gadis yang ingin menjadi penghibur, baik yang berasal dari latar belakang profesional maupun yang mengembangkan kemampuan akting sendiri, dapat mendaftar. Kompetisi dibagi menjadi 10 area, dan 120 orang akhirnya dipilih untuk masuk ke Kyoto untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Bab 754. Yang kedua adalah pendaftaran di lokasi. Melalui kompetisi audisi, dapatkan nomor izin Bea Cukai, dan Anda dapat melewati Bea Cukai dan maju. Sebanyak lokasi audisi akan didirikan di 10 kota besar di seluruh negeri. Selama Anda dapat melewati Bea Cukai dan maju, terlepas dari apakah Anda masuk final atau tidak, Anda dapat menerima hadiah beberapa ribu yuan. Hadiahnya termasuk salep penghilang bekas luka sensian, ponsel pintar kelas atas Pango 6, voucher belanja mengmeng senilai yuan, tiket perjalanan ke kota film dan televisi Tianmen termasuk makan dan penginapan gratis di Hotel Bintang 5 selama 7 hari. Dan berbagai hadiah menarik lainnya. Selain itu, tidak perlu membayar biaya apapun untuk mendaftar audisi. Hadiah-hadiah ini dapat diakumulasikan. Semakin tinggi peringkat promosi Anda, semakin banyak hadiah yang akan Anda terima. Peringkat teratas dalam kompetisi regional akan dapat menerima semua hadiah. Setelah masuk final nasional Kyoto, semua biaya perjalanan Anda akan sepenuhnya ditanggung oleh grup program. Anda tidak hanya bisa mendapatkan semua hadiah, tetapi Anda juga bisa menandatangani kontrak artis dengan perusahaan film dan televisi. Selama Anda mencapai 100 besar, biaya penandatanganan Anda tidak akan kurang dari juta.
Ada juga sutradara ternama yang bekerja sama dengan Anda. Bintang film dan televisi domestik terkenal akan memberi Anda pelajaran secara langsung. Pada saat yang sama, tim program akan membuka berbagai akun operasi penggemar untuk membantu Anda mengumpulkan penggemar. Sistem kompetisi final nasional sangat kejam. Sekelompok orang dieliminasi setiap minggu. Hingga 10 besar terpilih. 3 besar. Titik. Hadiah untuk 10 besar bahkan lebih menakjubkan. 10 pemain teratas di final nasional. Anda akan mendapatkan satu set perumahan komersial mewah di komunitas yang dikembangkan oleh grup Dundee di bawah Feidun Capital. Benar. Anda tidak salah dengar. Hanya dengan satu rumah. 3 besar memenangkan tidak hanya sebuah rumah, tetapi juga mobil mewah, ditambah puluhan juta dukungan iklan. Juara nomor 1 akan menjadi juru bicara global untuk smartphone Pamuno, dan biaya endorsement akan mencapai juta. Selain itu, Suanyin Film and Television Group, Superstar Group, dan kedua perusahaan tersebut bekerja sama secara mendalam untuk bersama-sama membuat skrip yang disesuaikan, dan akan ada 3 selebriti papan atas yang ikut berperan. Dan Anda adalah pemeran utamanya. Bisa dikatakan bahwa selama Anda bisa menjadi juara, Anda adalah sang terpilih. Melangkah ke jajaran para pemenang dalam hidup. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan menuju puncak kehidupan. Titik awal Anda berbeda, Anda tidak memulai sebagai aktor muda, tetapi Anda mencapai puncak dalam satu langkah dan menjadi kelas atas. Sistem kompetisi acara ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari acara pencarian bakat lainnya. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam aturan, itu tetap hanya mengubah subnya saja. Satu-satunya perbedaan besar adalah program True Actors memberikan hadiah kepada para kontestan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada acara pencarian bakat yang dapat memberikan hadiah semurah hati ini. Dan skalanya sangat besar, mencakup seluruh negeri. Ada lebih dari 100 orang di lokasi audisi saja. Ada juga persiapan kerja, iklan, perekaman program, perekrutan tutor, pasca editing, ditambah hadiah. Semua ini bersama-sama, total investasi melebihi 20 miliar. Jadi, acara ini belum dimulai. Sudah menimbulkan kehebohan di internet. Banyak netizen yang membahasnya dengan hangat. Apakah aktor sungguhan benar-benar diberi hadiah semewah ini? Mereka bahkan memberikan rumah dan mobil. Mungkinkah ini bohong? Bagaimana mungkin menipu orang? Seharusnya tidak mungkin program sebesar ini mengkhianati kepercayaan orang lain. Benar, aku selalu kaya, dan aku bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar untuk hadiah bagi pembawa acara wanita. Apakah aku berhutang hadiah ini padamu? Tuan Yan 666, yang memilih wanita cantik dengan begitu meriah, aku curiga dia sama sekali tidak memilih aktor, tetapi ingin memilih harem. Aku sudah tahu semuanya, mereka semua laki-laki, apa yang kau pura-pura lakukan? Kakak, kau bicara begitu belak-belakan, hati-hati jangan sampai dibunuh. Aku juga ingin ikut, mengapa panitia program menetapkan hanya perempuan yang boleh ikut? Tuan Yan, kau seksis. Nama acaranya seharusnya bukan aktor sungguhan, seharusnya harem sungguhan. Para gadis, hati-hati, jaga hidupmu, jauhi perokok, dan jangan sampai tergoda uang. Pacarku mengetahui tentang acara ini, dan meskipun aku keberatan, dia bersikeras untuk ikut berpartisipasi. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mendukungnya? Tapi aku tidak ingin itu terjadi. Banyak suara skeptis di internet. Saya sangat mengutuk perilaku seksis Chen Yuan. Para gadis juga mulai berdiskusi dengan sengit. Terutama para gadis yang mengambil jurusan seni, mereka bahkan lebih siap untuk bergerak. Gadis-gadis profesional ini lebih ekspresif di atas panggung. Sebagian besar dari mereka bisa menyanyi, menari, bermain piano, menggambar, dan bakat lainnya. Memiliki keunggulan kompetitif profesional tertentu. Terutama gadis yang berasal dari jurusan seni dan merupakan gadis yang belajar akting, itu bahkan lebih menguntungkan. Pada saat yang sama, beberapa pembawa acara di platform utama juga menyatakan minat mereka setelah mendengar tentang program ini. Kekuatan ekspresif banyak pembawa acara wanita tidak kalah dengan pendatang baru dengan latar belakang profesional. Mereka berjuang di masyarakat, dan mereka sendiri memiliki sejumlah penggemar. Dengan dukungan penggemar, apakah lebih mudah untuk maju? Selain pembawa acara selebriti internet, kali ini, bahkan beberapa aktor yang telah membintangi film dan acara TV dan sangat dewasa dalam segala aspek juga ikut serta dalam kompetisi. Banyak aktor muda tidak selalu berpenampilan buruk, atau kurang berbakat, atau kemampuan akting yang buruk, mungkin hanya kurang kesempatan. Hadiah yang diberikan oleh program Real Actors bahkan membuat banyak bintang tingkat kedua tergerak. Meskipun netizen menegur, saluran pendaftaran hanya dibuka selama 1 hari. Jumlah pelamar telah melebihi
Lokasi audisi di setiap sub-area kompetisi bahkan lebih ramai dan sangat panas. Aturan kompetisi dalam audisi ini sangat aneh. Rintangan pertama adalah mengukur tinggi dan berat badan. Tinggi badan di bawah 160 cm, berat badan di bawah 39 kg, dan di atas 58 kg akan langsung dieliminasi. Ini bisa dikatakan wajar, karena para aktor sendiri memiliki persyaratan tertentu untuk bentuk tubuh. Tingkat kedua adalah penilaian tanpa riasan. Akan ada 5 juri di tempat untuk menilai kesan pertama. Skor berkisar dari 1 hingga 10. Kelima juri memberikan skor masing-masing, dan skor rata-rata 7 atau lebih dianggap lurus. Setidaknya setengah dari peserta perempuan langsung mengurungkan niat ketika mereka menghadapi rintangan kedua. Diam saja dan menolak untuk menghapus riasan. Tingkat kedua benar-benar menakutkan. Jadi, mari kita kritik seluruh acara ini. Belum pernah ada program yang membuat permintaan sesat seperti itu untuk membiarkan para gadis menghapus riasan mereka tanpa riasan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Oleh karena itu, banyak gadis yang lolos babak pertama langsung mengundurkan diri setelah mengetahui isi audisi untuk babak kedua. Ada lebih dari 1.000 orang di satu lokasi audisi. Setengah dari peserta di level pertama tersingkir. Level kedua langsung melenyapkan 90%. Rintangan ketiga adalah pertunjukan bakat. Namun, kurang dari 50 orang yang berhasil masuk ke pertunjukan bakat. Banyak juri di area subkompetisi mengatakan bahwa mereka telah menurunkan persyaratannya. Jika persyaratan 7 poin tanpa riasan benar-benar diterapkan secara ketat, mungkin kurang dari 1.000 dari lebih dari 10 peserta perempuan yang dapat memenuhi persyaratan. Jika 7 poin untuk riasan, setidaknya ada 7 orang di lokasi, tetapi poin untuk riasan polos, itu benar-benar terlalu sedikit. Bab 755. Tahap ketiga adalah pertunjukan bakat. Anda dapat menampilkan menyanyi, menari, piano, gitar, zither, drum, melukis, kaligrafi, bela diri, pertunjukan drama, rap, pidato, seruling, del. Pertunjukan bakat, tanpa batasan apapun. Selama Anda menunjukkan bakat Anda dapat menunjukkannya di atas panggung. Jika Anda mendapatkan 3 suara dari juri, Anda akan lolos ke tahap berikutnya. Pemain yang lolos seleksi dapat memperoleh hadiah yang melimpah. Ikuti turnamen promosi 10 besar divisi. 10 kota teratas, setiap kota akan memilih 10 finalis. Magic City, Yanjing, dan 2 kota super tingkat pertama akan memiliki 10 tempat promosi lebih banyak daripada kota lain. Total 120 orang. Ikuti kompetisi nasional. Ada total 7 hari untuk audisi. Pendaftaran ditutup dalam 7 hari. Turnamen promosi divisi dimulai. Aktor sejati, pada hari pertama audisi untuk acara ini, menjadi pencarian hangat di internet. Fox Sound, Meager, Cup, semua platform utama ramai membahasnya. Sebagian besar ulasannya negatif. Ada yang langsung mengkritik. Sialan si perokok itu karena memilih selir di harem. Aku speechless. Tahukah kamu betapa anehnya aturan kompetisi, Real Actors? Mereka meminta para gadis untuk menghapus riasan mereka di tempat, dan ketika mereka menghapus riasan mereka bahkan memulai siaran langsung. Menyalakan filter kecantikan. Ya Tuhan, ini ritme mati di tempat, hahaha. Menurutku grup programnya cukup nyata, gadis-gadis zaman sekarang sampai batas tertentu tidak bisa mengenali diri mereka sendiri. Lucu sekali. Ada seorang gadis yang sangat percaya diri. Dia pikir dia punya poin. Setelah menghapus filter kecantikan dan riasan, para juri hanya memberinya poin. Memalukan. Hahaha. Apakah semua juri ini laki-laki heteroseksual? Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan gadis lain. Ada seorang juri di area kompetisi Chengdu yang bahkan lebih buruk. Dia benar-benar memberi seorang gadis 1 poin. Gadis ini mungkin akan membencinya seumur hidupnya. Para gadis relatif sensitif, dan mendapatkan 1 poin itu benar-benar terlalu berlebihan. Benar saja, di balik riasan tipis itu, hantu dan monster tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku suka melihat riasan tipis itu. Aku sangat mengutuk ketidakmoralan kelompok program tersebut. Mereka benar-benar menilai kriteria promosi berdasarkan penampilan. Sudah banyak diskusi online. Semakin banyak orang mulai berdiskusi. Petik 2. Meskipun program tersebut dikritik, program itu juga menarik minat lebih banyak pemirsa. Di Big Chat TV, ratusan ruang siaran langsung dibuka sepenuhnya. Acara ini akan disiarkan langsung. Karena popularitas program tersebut, trafik platform Big Chat TV sekali lagi menunjukkan tren yang meroket. Telah sepenuhnya menyamai Shark, Dragon Tooth, dan setara dengannya. Pada saat yang sama, klip video kompetisi juga telah beredar di situs video utama seperti aplikasi Liu, Posyin, Slowhand, Weibo, Station B, Del.
Tanda seru. Acara ini, yang baru dimulai 1 hari, menjadi populer di internet. Total investasi dalam rokok, pemilihan selir di harem, hadiah besar, pengumpulan para wanita cantik, penghapusan riasan tanpa riasan, dan skala besar semuanya menjadi topik hangat diskusi. Dan program, Real Actors, mengumpulkan semua elemen populer dalam satu program. Jadi acara ini menjadi sangat populer. Popularitasnya meroket, langsung mendominasi layar, menjadi nomor 1 yang pantas di antara semua variety show. Netizen heboh membicarakan aturan kelompok program tersebut. Tentu saja, ada juga beberapa wanita cantik yang menarik perhatian. Semua wanita cantik ini dipilih dan dikumpulkan bersama, sungguh memukau. Belum pernah ada acara yang dapat mengumpulkan begitu banyak wanita cantik. Bahkan acara 101 yang asli pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Paling-paling, dapat dibandingkan dengan adegan audisi. Dan ada ratusan situs audisi seperti itu, grup program, Real Actors. Telah terjadi badai diskusi panas di internet, tetapi Chen Yuan tidak tahu apa-apa tentang itu. Selama periode waktu ini, dia tidak meninggalkan pintu, tidak melewati pintu kedua, dan mengetik kode dengan sepenuh hati. Selain meluangkan waktu untuk menerima aset Li Jiamu, tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Bersamaan dengan itu, Yue Lingxuang baru-baru ini mendirikan perusahaan keamanan dengan nama Feidun Capital. Berjudul, Sky Escape. Perusahaan ini telah merekrut banyak pensiunan pasukan khusus. Pada saat yang sama, mereka juga akan menyerap beberapa anak muda yang polos untuk pelatihan ketat. Melatih mereka menjadi pengawal terbaik. Gedung Jinmou. Sekitar pukul 5 sore. Aliansi musuh wanita baru saja mengadakan pertemuan. Di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan kali ini adalah CEO Big Chat TV, Zhao Yuqi. Gao Xuanyin, Ketua Grup Film dan Televisi Xuanyin. Ketua Perusahaan Farmasi Ruoyuan, Xiao Ruoyu, Wakil Ketua, Zhou Ruoxi. Wakil Presiden Perusahaan Teknologi Liu, Qin Bingsui. CEO Mengmeng Shopping, Qian Mengmeng. Presiden Yayasan Sai, Chu Yumo, Direktur Personalia, Su Lele. Total ada 8 orang, dan masing-masing memiliki status yang berbeda. Menanggapi perbincangan hangat di kalangan netizen, yang selalu ingin memilih selir dari harem. Mereka tidak bisa diam. Meskipun saya tahu bahwa netizen suka berbicara dan bercanda, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa Chen Yuan benar-benar tidak memiliki pikiran seperti itu? Baru-baru ini, Chen Yuan selalu sibuk di luar, pertama pergi ke ibu kota, kemudian ke Shanghai, dan saya mendengar bahwa dia bahkan berkelana ke luar negeri untuk sementara waktu. Sudah lebih dari sebulan sejak dia meninggalkan Seoul. Benar-benar mengingatkan saya padanya. Saya selalu merasa bahwa Chen Yuan ada di sisi saya, yang membuat orang merasa aman. Tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Dan selama periode waktu ini, orang yang paling membuat saya tidak nyaman adalah Xiao Ruoyu. Dulu Xiao Ruoyu bertanya pada Chen Yuan apakah dia mau menikahinya. Chen Yuan menjawab dengan enggan. Xiao Ruoyu pergi dengan marah. Sejak saat itu, konflik mendalam muncul di antara keduanya. Selama waktu yang begitu lama, Chen Yuan tidak pernah mengiriminya pesan. Awalnya, dia juga marah, dan ingin mengabaikan Chen Yuan selama beberapa hari, sengaja tidak mengiriminya pesan, dan berkonsentrasi pada karirnya. Bisnisnya memang semakin sukses. Krim penghilang bekas luka Sensian secara bertahap mendapatkan ketenaran dan reputasi di seluruh negeri. Penjualan meningkat dari hari ke hari. Pendapatan dan keuntungan bulan lalu saja melebihi juta. Tetapi menghasilkan uang tampaknya tidak mengisi kekosongan di hatinya. Dia merasa bahwa jarak antara dirinya dan Chen Yuan semakin jauh. Ini membuatnya sangat panik. Bahkan di tengah malam, dia akan membasuh wajahnya dengan air mata, tidak bisa tidur sepanjang malam, dan hatinya sakit seperti terpelintir. Mengapa orang yang paling kucintai tidak mencintaiku? Mengapa aku harus mengirim pesan WeChat kepada Lin Yi? Jika aku tidak membalasnya saat itu, apakah Chen Yuan hanya akan mencintaiku? Apakah akulah yang benar-benar menghancurkan hatinya yang retak? Dia mencoba melupakan Chen Yuan, tetapi dia tidak bisa. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi itu. Di sisi lain, Chen Yuan semakin hebat dan reputasinya semakin besar. Setiap kali melihat berita tentangnya, Xiao Ruoyu merasa sedih. Mendengar berita bahwa Chen Yuan ingin memilih selir dari harem, dia tidak bisa diam lagi. Apakah kau akan membalas dendam padaku? Karena aku memberi Lin Yi kesempatan, kau harus memberi semua wanita di dunia kesempatan. Kau ingin menjadi raja lautan. Apakah ini hukumanmu untukku? Xiao Ruoyu percaya bahwa Chen Yuan bukanlah bajingan sejati. Dengan kondisi Chen Yuan yang luar biasa, jika dia ingin bermain-main dengan wanita, tidak ada seorang pun yang ada di sana yang bisa melarikan diri. Tapi Chen Yuan tidak melakukan itu.
Dia hanya menggodanya dengan ringan. Dia tampak seperti bajingan di permukaan, tetapi sebenarnya dia serius dan bertanggung jawab. Jika itu pria lain, setelah memiliki kekayaan yang begitu besar, dia tidak akan tahu berapa banyak susu yang telah dia simpan untuk waktu yang lama. Seorang pria yang dapat mengendalikan perilakunya setelah memiliki uang mungkin merupakan kualitas yang benar-benar terpuji. Memanjakan diri itu mudah, tetapi menahan diri itu sangat sulit. Inilah yang paling dikagumi Xiao Ruoyu dari Chen Yuan. Bab 756. Baru-baru ini, perusahaan farmasi Ruoyuan ingin membuka cabang di Shanghai, dan berencana menggunakan Shanghai sebagai batu loncatan untuk memasuki bisnis internasional, jadi saya berencana melakukan perjalanan bisnis ke Shanghai. Kata Xiao Ruoyu tanpa ekspresi. Ruoyu, baru-baru ini krim penghilang bekas luka Ferry dari perusahaan Anda mendapat respons yang sangat baik di pasaran. Pada dasarnya telah menjadi plester perbaikan yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan kecantikan medis di seluruh negeri. Kali ini, dengan program Real Actor yang populer, krim penghilang bekas luka immortal mungkin menjadi produk kecantikan yang menggemparkan pasar, potensinya tak terukur. Kata Zhao Yuqi dengan penuh makna. Kini Big Chat TV dan perusahaan farmasi Ruoyuan telah menjalin ikatan dan kerjasama yang erat. Krim penghilang bekas luka Ferry telah menjadi daftar wajib bagi semua pembawa acara di platform tersebut. Pasar penjualan terus meningkat. Pengiriman barang secara langsung juga membawa banyak keuntungan bagi platform. Satu-satunya penyesalan adalah volume penjualan ponsel Pangun nomor 6 masih lesu. Banyak ponsel bahkan digunakan oleh para pembawa acara untuk mengundi hadiah secara gratis. Saat ini, kerjasama antara kedua perusahaan semakin erat, dan ikatan yang kuat telah terjalin. Dengan bantuan para pembawa acara Big Chat TV, krim penghilang bekas luka Sensian juga dapat menghasilkan banyak uang. Dapat dikatakan ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Yuki, lalu lintas di platformmu semakin tinggi akhir-akhir ini. Kudengar kemarin, jumlah pengguna online serentak tertinggi di Big Chat TV telah melampaui 2.000 juta, dan jumlah anggota terdaftar Big Chat TV juga telah mencapai juta. Semakin banyak mitra yang menemukanmu, dan grup Penguin, kudengar mereka ingin mengakuisisi saham perusahaanmu lagi. Ini bukan masalah besar. Saya rasa hal yang paling mengejutkan bagi kita adalah aplikasi ikan mas milik kakak Qin dan perusahaannya. Tidak hanya tiba-tiba muncul di pasar domestik, tetapi juga muncul entah dari mana di bawah blokade dua raksasa, Douyin dan Penguin. Aplikasi ini benar-benar berhasil memasuki pasar luar negeri, mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan telah mendunia. Menurut evaluasi pasar dari media ekonomi asing, nilai pasar aplikasi Liu telah melampaui 3.000 miliar. Suara Zhao Yuqi terdengar. Seketika, di seluruh ruang rapat, mata semua orang tertuju pada Qin Bingsui. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita cantik dari Bingshan ini, yang biasanya paling rendah hati dan pendiam, justru yang paling sukses di antara semua perusahaan yang diinvestasikan Chen Yuan. Benar-benar kuda hitam. Setengah tahun yang lalu, nilai pasar aplikasi Liu hanya 1 miliar dolar. Dan Chen Yuan hanya menghabiskan 1 miliar yuan untuk mengakuisisi hampir setengah dari saham di aplikasi Liu. Sejak itu, aplikasi Liu telah resmi direvisi dan memasuki era kebangkitan yang komprehensif. Hanya dalam waktu 3 bulan, jumlah pengguna aplikasi Liu meroket 10 kali lipat, dan nilai pasarnya telah melampaui 100 miliar. Kemudian memasuki pasar luar negeri. Pada saat itu, Chen Yuan menyuntikkan dana tambahan sebesar 100 miliar atas nama Feidun Capital. Akhirnya melalui serangkaian negosiasi. Saham Yumanxing, ketua Liu Technology Company, hanya terdilusi menjadi 30,00%. Saham Qin Bingsui hanya terdilusi menjadi 20,00%. Feidun Capital menginvestasikan 100 miliar untuk mengakuisisi 40,00% saham di aplikasi Liu. Namun sebenarnya, 40,00% saham tersebut dikendalikan oleh Qin Bingsui dalam bentuk lain. Dengan kata lain, Qin Bingsui sendiri menguasai 70,00% saham Liu Technology Company. Jika nilai pasar Liu Technology Company mencapai 3.000 miliar, maka kekayaan bersih pribadi Qin Bingsui kemungkinan akan melebihi 2.000 miliar. Asfiksia, petrokimia, kaku. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Bingsui telah menjadi seorang wanita miliarder. Baru-baru ini, aplikasi Liu benar-benar populer. Banyak teman di sekitar saya menggunakan aplikasi ini. Saya mendengar bahwa jumlah pengguna terdaftar di Tiongkok telah melebihi juta, dan jumlah pengguna di luar negeri hanya 2 atau 3. Dalam sebulan, jumlahnya meroket sebesar juta, dan aktivitas harian global telah mencapai juta, yang jelas merupakan perangkat lunak yang meledak di tingkat fenomena. Kecepatan kenaikan ini tidak jauh berbeda dengan Fox Sound dan Penguin di masa lalu. Memang, aplikasi Liu memiliki tingkat loyalitas pengguna yang sangat tinggi.
Aplikasi ini memiliki lingkaran pertemanan yang bersih dan rapi seperti WeChat, dan juga memiliki fungsi hiburan yang sama seperti Posyin dan Weibo. Aplikasi ini dapat mengumpulkan trafik dan memiliki kemampuan reproduksi komersial yang kuat. Perangkat lunak semacam ini benar-benar berbahaya. Zaman terus berubah. Dengan munculnya kerajaan bisnis baru, yang lama secara alami akan tereliminasi. Penguin telah terpukul keras oleh Fox Sound yang mengambil setengah dari trafik domestik. Sekarang ada aplikasi ikan mas lain yang terus membagi pasar. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Akan duduk dan menunggu. Bagian terkuat dari Penguin terletak pada dominasinya di pasar perangkat lunak sosial. Dalam hal ini, bahkan Agnes Sound pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Sebagai penguasa sosial, ia memiliki keunggulan absolut dalam banyak aspek. Kendalikan arus, ubah tanganmu menjadi awan, ubah tanganmu menjadi hujan. Industri baru manapun, selama ditemukan oleh Penguin, akan diakuisisi atau memulai perusahaan seperti milikmu. Dengan modal dan trafik yang jauh lebih rendah daripada pihak lain, kamu, perusahaan rintisan baru, hanya bisa dihancurkan. Akhirnya lenyap dalam roda sejarah. Inilah kengerian para penguasa media sosial. Baik itu industri game, industri siaran langsung, perangkat lunak video, IP baru, perjalanan dengan taksi, pemesanan makanan, konsultasi hiburan, perangkat lunak musik, pencarian dan penjelajahan, mana yang tidak memiliki Penguin. Xiaoyin membuat video pendek di awal, yang merupakan kemunculan tiba-tiba. Ketika Penguin tidak memperhatikan video pendek, ia dengan cepat menguasai pasar dan menjadi penguasa video pendek. Bahkan video pendek semacam ini secara bertahap membagi trafik dari banyak video panjang. Dan aplikasi ikan mas bahkan lebih ekstrim, sebenarnya ingin mengguncang status penguasa media sosial. Perilaku semacam ini sama saja dengan mencuri rumah. Di industri lain, mungkin Penguin mengizinkanmu untuk bersaing, tetapi status dominasi media sosial sama sekali tidak boleh terancam. Aplikasi Cup mengadopsi strategi berbelit-belit untuk tumbuh di pasar luar negeri, lalu mengepung pasar domestik, mencuri pasar dalam gelombang manuver. Sehingga Penguin tidak bereaksi. Tingkat pertumbuhan aplikasi Cup benar-benar terlalu cepat. Sekarang setelah saya bereaksi, sudah terlambat untuk melakukan pengecekan dan penyeimbangan. Pemilik utama selalu tidak kekurangan uang. Dia mungkin lebih kaya dari Anda. Qin Bingsui tidak akan menerima pembiayaan apapun dari grup Penguin. Tidak ada jalan keluar. Percuma saja menghamburkan uang untuk itu. Sebenarnya, aplikasi Liu dapat berkembang begitu cepat, itu tidak terlepas dari dukungan Chen Yuan. Pada awalnya, dia menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli setengah dari saham perusahaan teknologi Liu. Saya masih berpikir dia agak bodoh. Jejaring sosial, dilaporkan oleh orang lain, dan juga memicu pemberitahuan koreksi yang dikeluarkan oleh departemen terkait, aplikasi Cup pada saat itu sama sekali tidak bernilai 1 miliar. Dan saat itu dia sangat bertekad sehingga mungkin dia melihat potensi pengembangan dan nilai aplikasi Liu, jadi dia berinvestasi dengan harga berapapun. Nyonya Yu memang wanita yang sangat cakap. Perusahaan ini sebagian besar berada di bawah kepemimpinannya. Hanya dengan begitu kita bisa mencapai hasil sebaik ini. Kata Qin Bingsui dengan sangat rendah hati. Ngomong-ngomong, Suanyin, kudengar kau akan pergi ke ibu kota untuk menjadi mentor program, aktor sejati. Benarkah? Qin Bingsui tiba-tiba bertanya kepada Gao Suanyin. Bab 757. Ya, sebenarnya aku sedikit gugup. Lagi pula, aku masih pendatang baru. Aku belum punya karya besar. Satu-satunya film besar yang pernah kutonton belum dirilis. Mungkin baru akan dirilis resmi bulan depan saat festival musim semi. Berdasarkan situasiku saat ini, menjadi mentor di acara ini mungkin akan menuai kritik. Mungkin banyak netizen yang berpikir aku tidak pantas menjadi mentor ini. Sebenarnya, bukan hanya netizen yang berpikir aku tidak pantas menjadi mentor, bahkan aku sendiri pun merasa tidak pantas menjadi mentor. Gao Suanyin belakangan ini berada di bawah tekanan yang besar. Seorang aktor tanpa agensi. Menjadi mentor di babak final acara sebesar ini. Sulit dipercaya. Grup program, Real Actor, telah mengkonfirmasi susunan 5 mentor finalis. Juara pertama adalah Della Hathaway, seorang wanita blasteran dari 6 negara, supermodel fashion, superstar internasional, pemenang Grammy, Ratu Oscar, superstar global, dan telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Tempat kedua adalah Jiang Manying, Ratu aktris Tiongkok. Sejak tahun 2013, ia menjadi terkenal karena sebuah karya agung. Ada banyak kehebohan tentang perpisahan mereka, dan itu agak ketinggalan zaman, tetapi status dan kekuatan industri filmnya tidak diragukan lagi. Tempat ketiga adalah Yang Sichen, seorang sutradara berbakat yang telah memenangkan Festival Film Magnolia, penghargaan sutradara baru terbaik, dan banyak karya representatif. Beberapa tahun yang lalu, karena pengaruh perselingkuhan,
ia bercerai dengan istrinya, meninggalkan rumah, dan karirnya merosot. Tetapi ketenaran dan kemampuannya masih ada, dan skandal tersebut telah diklarifikasi sebelumnya. Ia hanya ditekan karena menyinggung Chaebol. Sekarang setelah ia kembali, ia dapat dianggap sebagai kembalinya sang raja. Tiga teratas semuanya adalah aktor dan sutradara berpengalaman dan terkenal dengan karya-karya representatif. Tetapi ketika ia mencapai tempat keempat, ia langsung mengerem. Mentor keempat, Gao Xuanyin, memulai debutnya pada tahun 2019. Sebagai mahasiswa Akademi Film, ia berpartisipasi dalam drama web. Karena penampilannya yang lembut dan temperamennya yang halus, ia menjadi populer selama beberapa bulan. Namun tidak terlalu terkenal. Kemudian muncul berita negatif tentang perannya sebagai aktor terkenal di lokasi syuting, bekerja sebagai selir di hotel, merayu pria beristri, dan lain-lain, dan hampir membuatnya dibanet. Setelah setahun bungkam, perang kekerasan lain dimulai di internet. Meskipun kemudian terbukti bahwa ia memang dijebak, netizen tetap tidak memiliki pendapat yang baik tentangnya. Secara khusus, beberapa netizen wanita sering menghina dan mencaci maki Gao Xuanyin di internet, menyerang Gao Xuanyin sebagai seorang sugar daddy. Dia tidak punya kemampuan, hanya fast, semua itu dengan menjual tubuhnya. Kau bilang kau seorang aktor, kau tidak punya karya yang representatif, dan kau mengumpulkan ketenaranmu saat ini hanya dengan membuat drama dan gosip. Meskipun kau terkenal, apakah kau yakin kau layak menjadi mentor? Jangan bilang netizen tidak yakin, aku khawatir bahkan para kontestan pun tidak yakin, kan? Mentor utama kelima, Chen Yuan. Tidak ada perkenalan di profilnya. Tapi tidak ada perkenalan, justru perkenalannya yang paling hebat. Kata Yan Zong berarti Painian. Xuanyin, jangan pedulikan apa yang dikatakan netizen. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka suka. Chen Yuan memintamu untuk menjadi mentor grup program untuk mempromosikan filmmu yang akan datang. Suatu hari nanti, kau akan menggunakan mahakaryamu, datang untuk menaklukkan penonton. Jika aku ikut serta dalam kompetisi ini, Kak Xuanyin, bisakah kau memberiku jalan pintas? Qian Mengmeng tiba-tiba bertanya. Tentu saja tidak diperbolehkan melalui jalan pintas. Karena aku seorang mentor, aku harus adil dan bijaksana. Gao Xuanyin sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Hal ini membuat Qian Mengmeng sedikit malu. Cek, kalau aku tidak lewat jalan belakang, aku tidak akan lewat jalan belakang. Dengan kekuatan asliku, aku mungkin tidak bisa maju. Qian Mengmeng sudah mengambil keputusan. Dia akan mendaftar untuk kompetisi besok. Sementara Qian Mengmeng marah. Zhao Yuqi juga terharu. Meskipun dia adalah CEO Big Chat TV, berpartisipasi dalam acara pencarian bakat agak merendahkan diri. Tapi siapa bilang presiden tidak bisa berpartisipasi dalam acara pencarian bakat? Jika popularitasnya bisa dikendalikan dengan baik, itu mungkin akan membawa lebih banyak trafik ke Big Chat TV, dan pada saat yang sama membuat acara ini penuh dengan topik pembicaraan. Dia pernah menjadi pembawa acara selebriti internet sebelumnya, jadi dia tidak akan bersikap sombong hanya karena dia menjadi presiden. Qin Bingsui mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Zhou Ruoxi adalah salah satu pembawa acara terpopuler di Big Chat TV. Dia juga memiliki saham di perusahaan farmasi Ruoyuan, tetapi pada dasarnya dia tidak banyak mengelola, Xiao Ruoyu yang mengelola perusahaan. Kali ini dia siap berkompetisi. Tanpa riasan ya tanpa riasan, riasan dihapus, siapa yang takut pada siapa. Chu Yumo bersikap sangat tenang, tetapi sebenarnya di dalam hatinya ia sangat liar, jika tidak, ia tidak akan menjadi polisi saat itu, dan bahkan mungkin menjadi polisi kriminal. Chen Yuan membuat acara ini, yang tampaknya sangat menarik. Meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang akting, aku juga punya beberapa bakat. Aturan kompetisi acara ini sangat sederhana. Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, merias wajah tanpa riasan, dan penilaian penampilan. Lihat, di mata para pria itu, berapa banyak yang akan mereka berikan padaku. Seharusnya, aku hampir tidak bisa lolos, kan? Su Lele berpikir begitu. Ini mungkin kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Kesenjangan status antara dirinya dan Chen Yuan terlalu besar. Jika kau berpartisipasi dalam kompetisi ini dan memamerkan bakatmu, mungkin kau bisa mendapatkan beberapa poin untuk dirimu sendiri. Pada saat yang sama, ada seorang mahasiswi bernama He Ziying yang tidak berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dia telah mendaftar untuk kompetisi dan lolos audisi untuk maju. Lolos 3 level berturut-turut. Menjadi salah satu pemain unggulan di divisi Seoul. Karena siaran acara tersebut, bukan hanya tentang merias wajah tanpa riasan, dia tidak hanya tidak jelek, tetapi juga membuat mata orang berbinar, dan dia telah mengumpulkan banyak popularitas. Kau bilang, apakah Chen Yuan benar-benar ingin memilih selir dari harem?
Mungkin tidak, itu semua hanya tebakan dari netizen. Ini hanya acara variety show biasa. Jika Chen Yuan benar-benar ingin menyingkirkan seorang selebriti, dia bisa membicarakannya secara pribadi. Tidak perlu mengadakan acara pencarian bakat dengan banyak hebohan. Terlalu terang-terangan untuk melakukan itu, dan reputasinya tidak akan baik, dan mudah menarik perhatian orang jahat. Jika aku adalah Chen Yuan, aku pasti akan bermain secara diam-diam, dan aku pasti tidak akan terlalu mencolok. Bukankah ini seperti menembak kaki sendiri? Qian Mengmeng menganalisis secara rasional. Di masa lalu, gadis ini suka membicarakan hal buruk tentang Chen Yuan di belakangnya, tetapi kali ini, dia benar-benar berbicara baik tentang Chen Yuan. Setelah mengatakan itu, beberapa gadis menghela napas lega. Kurasa apa yang dikatakan Qian Mengmeng masuk akal. Tetapi segera mereka menyadari. Apakah kau terlalu terang-terangan? Chen Yuan itu bajingan, meskipun dia memang sangat baik, tapi dia terlalu sembrono. Dia menggoda wanita muda di mana-mana dan tidak menjaga pendiriannya. Aku tidak akan pernah menyukai pria seperti itu. Benar, jika bukan karena uang, aku akan mengabaikannya. Meskipun dia tidak selalu terlibat dalam program semacam ini untuk memilih selir untuk harem, tetapi perilaku seperti ini bukanlah perilaku pria yang baik. Jika ada yang menikah dengannya di masa depan, aku khawatir mereka akan hidup dalam ketakutan seumur hidup. Kakak, apa yang kau katakan masuk akal. Pertemuan hari ini dimulai dengan membicarakan pekerjaan, lalu semua gadis mulai mengkritik kekurangan Chen Yuan. Petik 2. Mengkritik Chen Yuan tanpa alasan. Sepertinya dia telah menjadi jahat, dan siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Tentu saja, apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka tidak diketahui. Jadi para wanita ini hanya memanfaatkan Chen Yuan. Chen Yuan, akulah satu-satunya yang benar-benar mencintaimu. Bahkan jika aku kehilangan semua kekayaanku untukmu, aku tidak akan ragu. Yang lain munafik. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu. Bab 758. Semua gadis yang hadir berpikir demikian dalam hati mereka. Mereka sering menyukai kemunafikan. Ketika mereka menyukaimu, mereka akan mengatakan bahwa kamu adalah orang jahat, orang yang menjijikkan, bajingan, dengan kekurangan di mana-mana. Terutama di depan gadis-gadis yang sama cantiknya, mereka semua suka mengeluh tentang pacar mereka. Jika mereka tidak menyukaimu, mereka akan mengatakan kamu adalah pria yang baik. Di permukaan, mereka memarahi Chen Yuan bersama-sama, tetapi dalam hati mereka ingin membantu Chen Yuan mengidentifikasi teh hijau, sehingga Chen Yuan dapat melihat bahwa hanya dialah yang memperlakukannya dengan tulus. Menjilat anjing tidak terkendali. Tanpa sadar ingin memberi kepada seseorang, berharap suatu hari nanti akan dilihat olehnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Xiao Ruoyu berangkat ke ibu kota sihir. Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Zhou Ruoxi, Su Lele, Chu Yumo, dan Qin Bingsui mendaftar secara berurutan dan berpartisipasi dalam kompetisi audisi. Mereka tidak selalu ingin mendapatkan peringkat, mereka lebih tertarik untuk bersenang-senang, berharap dilihat oleh Chen Yuan. Terlebih lagi, berpartisipasi dalam kompetisi itu sendiri dapat dianggap sebagai dukungan untuk program Chen Yuan. Ada total 10 lokasi audisi di Seoul. Ada banyak perguruan tinggi dan universitas di kota ini, dan ada banyak mahasiswa. Jumlah mahasiswa termasuk yang terbaik di negara ini. Jika ada lebih banyak mahasiswa, akan ada lebih banyak wanita cantik. Di antara semua kota di negara ini, Seoul memiliki jumlah wanita cantik terbanyak, menempati peringkat 5 besar. Selain itu, Provinsi Sichuan, Suzhou, dan Hangzhou juga merupakan tempat berkumpulnya para wanita cantik. Kemudian ada Yanjing, Modu, Sengwang, dan tempat-tempat lain. Karena ekonomi yang maju, tentu saja tidak ada kekurangan wanita cantik. Jadi akan ada lebih banyak audisi di kota-kota ini. Adegan audisi pada hari kedua bahkan lebih populer daripada hari pertama. Meskipun pada hari pertama, aturan kelompok program membuat orang mengeluh, dan banyak gadis dibujuk untuk pergi di tempat. Hal ini dapat mengikuti alur video permainan. Program tersebut sangat populer di seluruh internet. Hal ini juga membuat semakin banyak gadis yang ingin mencobanya. Pada hari kedua, jumlah penonton daring siaran langsung tersebut menembus angka 3.000 juta. Mengejutkan. Tentu saja, 3.000 juta pengguna online ini bukanlah 3.000 juta penonton di satu ruang siaran langsung, tetapi tersebar di lebih dari 100 ruang siaran langsung di platform tersebut. Jangan remehkan data ini. Jumlah pengguna online simultan Big Chat TV adalah data nyata. Ini tidak sama dengan popularitas. 3.000 juta pengguna online simultan jelas merupakan data tingkat fenomena. Semua orang tahu. Mustahil bagi penonton biasa untuk menonton siaran langsung di ruang siaran langsung 24 jam sehari.
Orang yang menonton siaran langsung pukul 1 dan mereka yang menonton siaran langsung pukul 2 mungkin telah berganti kelompok orang. Pada saat yang sama, jumlah pengguna online mencapai 3.000 juta. Penonton siaran langsung satu hari acara ini mungkin telah melebihi juta. Banyak netizen sebenarnya tidak suka menonton siaran langsung, dan mereka tidak punya waktu untuk menonton siaran langsung. Video pendek mungkin memiliki audiens yang lebih luas. Juta penonton siaran langsung mungkin sudah menjadi batas seluruh jaringan. Lihat berita besar, Zhao Yuqi, Presiden Big Chat TV, ternyata ikut serta dalam ajang pencarian bakat, dan itu di divisi Seoul. Di asrama putra sebuah sekolah tertentu, seorang otaku berkacamata tiba-tiba berteriak kegirangan. Astaga, Zhao Yuqi adalah dewi saya. Dia baru berusia 20-an, sudah bernilai puluhan miliar dolar, dan dia juga sangat cantik. Dia bisa disebut Bai Fumei kelas atas. Dengan identitas seperti itu, apakah dia perlu ikut serta dalam ajang pencarian bakat? Kau pasti berbohong padaku. Aku berbohong padamu bahwa kau anjing. Jika kau tidak percaya, lihat sendiri. Astaga, Zhao Yuqi menghapus riasannya tanpa riasan. Benarkah? Biar aku lihat. Kedelapan anak laki-laki di asrama itu berkumpul di depan komputer. Menatap siaran langsung, Zhao Yuqi langsung menghapus riasannya. Menghapus riasan bukan hanya tentang menghapus lipstik. Dan hapus semua riasan yang digunakan di wajah, termasuk alas bedak, eyeliner, maskara, pensil alis, kontur, bedak tabur, krim mata, eyeliner, eyeshadow, semuanya harus dihapus. Untuk menghindari masalah, sebaiknya para kontestan mengikuti kompetisi tanpa riasan. Dengan cara ini prosesnya akan lebih cepat. Jika ingin lolos begitu saja, menghapus riasan di tempat justru akan membuat Anda semakin malu. Zhao Yuqi tidak memakai banyak riasan hari ini. Usap wajah dengan minyak pembersih, lalu cuci wajah dengan air. Citra sang dewi tanpa riasan ditampilkan kepada semua penonton. Ini, sepertinya tidak ada yang berubah. Tidak, ada perubahan. Aku malah berpikir dia terlihat lebih baik tanpa riasan daripada dengan riasan. Ya, ketika Zhao Yuqi memakai riasan, dia terlihat lebih dewasa. Setelah menghapus riasan, dia tampak beberapa tahun lebih muda, dan dia bahkan lebih awet muda dan cantik. Temperamennya terlalu bagus. Dia benar-benar pantas menjadi presiden. Dia memiliki aura meter. Bahkan para juri pun terpesona olehnya. Tepat ketika sekelompok orang yang sedang makan melon ini membicarakannya. Kelima juri di lapangan memberikan nilai kepada Zhao Yuqi. Nilai rata-rata penampilannya secara keseluruhan dengan cepat dihitung. Setinggi 9,5 poin. Entah apakah para juri di tempat kejadian dicurigai sengaja memberikan nilai yang tinggi. Mungkin karena statusnya sebagai presiden miliarder, dia masih sedikit dipuji. Melewati rintangan pertama dan kedua. Di level ketiga acara pencarian bakat, Zhao Yuqi memilih untuk bermain piano. Tingkat kemampuan pianonya, ia biasa tampil sebagai penutup pesta tahun baru sekolah. Sudah melewati level 10. Kemudian, Chen Yuan membelikannya piano kristal senilai lebih dari juta yuan. Meskipun sibuk bekerja, ia masih menyempatkan waktu untuk berlatih setiap hari. Sebuah lagu piano yang indah pun muncul. Sekali lagi, ia memikat semua penonton. Bukankah ini sangat bagus? Kemampuan pianonya benar-benar setara dengan pemain profesional. Sang dewi sangat berbakat, bagaimana mungkin ada orang sesempurna ini? Dengan kekayaan bersih puluhan miliar, seorang presiden kucing besar, dan wanita cantik tanpa riasan, ia bahkan memiliki bakat luar biasa. Astaga, aku tidak tahu siapa yang pantas untuk Dewi Yuqi. Keanggunan tidak pernah ketinggalan zaman. Temperamen Dewi Kiki pada dasarnya berbeda dari selebriti internet biasa. Serigala melolong di asrama putra. Berita bahwa Presiden Kucing Besar berpartisipasi dalam acara pencarian bakat langsung menggemparkan internet. Memicu diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Desain karakter Presiden 10 miliar, partisipasi dalam variety show, ditambah penghapusan riasan tanpa riasan, dan pertunjukan bakat. Popularitas topik ini langsung mencapai puncak Weibo. Secara khusus, video penampilannya membawakan repertoar piano secara langsung juga muncul di internet. Untuk sementara waktu, hal itu menarik banyak penggemar. Pada tahap ketiga ajang pencarian bakat, Zhao Yuqi disetujui secara bulat oleh kelima juri. Promosi yang sukses. Setelah Zhao Yuqi dipromosikan, Zhou Ruoxi juga dengan cepat maju ke tahap berikutnya. Ia awalnya adalah seorang pembawa acara yang sangat populer, dengan puluhan juta penggemar, dan suara yang merdu. Ia adalah seorang siswi dari konservatorium musik. Baik bernyanyi maupun menari, ia mahir dalam segala hal. Jika ia tidak dipromosikan, itu sungguh tidak masuk akal. Setelah itu, Qin Bingsui, Qian Mengmeng, Su Lele, dan Chu Yumo juga berhasil maju.
Mereka relatif tidak mencolok dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Bakat yang ditampilkan juga berbeda. Yang ditunjukkan Chu Yumo adalah kaligrafi. Terasa seperti berasal dari keluarga terpelajar. Bakat Sulele adalah melukis. Qian Meng mengawalnya ingin mendemonstrasikan keterampilan meretas, tetapi setelah dipikirkan, penonton mungkin tidak akan mengerti, jadi ia memainkan piano untuk sementara waktu. Tingkat pianonya hampir tidak lebih dari kelas 10, yang tidak terlalu bagus. Tapi itu juga masuk akal. Qin Bingsui bahkan lebih menakjubkan, dia tidak menunjukkan apapun, dia hanya muncul tanpa riasan, dan dia langsung direkomendasikan untuk promosi. Beberapa juri bahkan memberinya nilai tinggi 9,9. Bab 759. Acara ini semakin menarik. Semakin banyak wanita cantik yang berpartisipasi, bakat-bakat semakin menonjol, dan persaingan semakin sengit. Jika aku mengumpulkan semua gadis ini, aku tidak tahu siapa yang akan kusukai. Sangat sulit untuk memilih. Kamu tidak perlu memilih, tetapi siapapun wanita cantik yang bisa maju ke tahap selanjutnya bisa mengandalkan aku dan menunggu di Aussie. Hahaha, kakak, kamu memang cerdas. Selain area kompetisi Seoul yang sangat panas, persaingan di divisi Modu juga sangat ketat. Di antara para kontestan, Lu Yao, Sang Guanjing, Ouyang Ling, Guo Chaimei, dan bintang film dan televisi kelas 2 lainnya muncul. Ada juga beberapa sosialita di Shanghai, wanita dari keluarga bangsawan, yang juga ikut serta. Beberapa wanita muda tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tetapi setelah mendengar desas-desus tentang pemilihan selir di harem Presiden Yan, mereka dengan tegas memasuki kompetisi. Benar, mereka datang ke sini untuk memilih selir dari harem Presiden Yan. Kompetisi program terus memanas. Semakin banyak wanita muda berbakat dan cantik yang bisa disebut gadis papan atas memasuki pandangan penonton. Persaingan juga semakin sengit. Tapi Chen Yuan masih belum ditemukan. Xiao Ruoyu datang ke Shanghai untuk urusan bisnis hari ini, dan ketika tiba di Shanghai, dia akan mengirim pesan kepada Chen Yuan. Chen Yuan, aku di sini untuk urusan bisnis di Shanghai. Kudengar kau juga di Shanghai. Bisakah kita bertemu untuk makan malam? Pesan ini telah diketik di WeChat. Tapi setelah ragu sejenak, dia menghapusnya lagi. Sangat rumit. Sangat canggung. Aku tidak tahu bagaimana cara meredakan hubungan di antara keduanya. Terakhir kali ketika aku berada di villa istana, aku bertanya kepada Chen Yuan apakah dia mau menikahiku. Dia bilang dia tidak mau menikahiku. Dengan marah, aku pergi dengan tangan di belakang punggung. Aku merasa dia adalah bajingan tidak bertanggung jawab yang tidak cukup tulus dalam perasaannya dan menodai hubungan di antara kami. Cinta di antara kita. Tapi setelah 2 bulan merenung, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Hubungan di antara kami sebenarnya sama sekali tidak stabil. Bahkan bukan pacaran. Itu hanya karena dia naksir aku waktu SMA. Seharusnya, aku menikmati kebaikannya. Dia tidak hanya membelikanku rumah, mobil mewah, dan menginvestasikan sejumlah besar uang untuk menghidupkan kembali grup Xiaojia Yuanhang, tetapi dia juga tidak ragu-ragu membantuku memulai bisnis. Untuk proyek berharga seperti krim penghilang bekas luka abadi, dia membiarkanku melakukannya tanpa ragu. Dia memberikannya kepadaku. Dia telah membayarku banyak, tetapi kinerjaku terlalu kekanak-kanakan. Aku bertanya padanya secara terbuka apakah dia mau menikahiku. Dari sudut pandang seorang pacar, aku hanya mempertimbangkan hubungan antara 2 orang. Tetapi Chen Yuan berbeda. Dia bukan orang biasa. Jika dia benar-benar ingin menikah, dia mungkin akan menikahiku. Itu melibatkan pembagian aset triliunan. Mungkin cinta antara 2 orang seharusnya tidak dicampur dengan terlalu banyak kepentingan, tetapi dari sudut pandang Chen Yuan, kekayaannya di luar kendalinya. Dan di matanya, aku mungkin seorang wanita serakah dan egois yang menginginkan terlalu banyak. Atas nama cinta, dia merampas kekayaan orang lain. Bukankah itu egois? Aku selalu mengaku diri sendiri, dan aku sebenarnya telah menerima kekayaan yang Chen Yuan berikan kepadaku. Ini fakta. Mungkin aku tidak menyadari bahwa aku melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita licik dalam tindakanku sebelumnya. Ditambah lagi, aku mengirim WeChat ke Lin Yi, dan ketahuan oleh Chen Yuan di tempat, dan masih tidak meminta maaf. Mungkin aku hanya bersikap sopan, tetapi di mata setiap laki-laki, itu adalah perilaku yang tidak pantas. Penampilanku sebelumnya selalu kehilangan poin. Inilah mengapa Chen Yuan kecewa padaku. Sebenarnya, setiap orang memiliki penilai di dalam hatinya. Ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain, mereka akan menilai satu sama lain berdasarkan kesan pertama mereka. Beberapa orang akan mendapat nilai tinggi pada kesan pertama mereka karena mereka cantik atau tampan. Namun,
Seiring berjalannya waktu dan kalian saling mengenal perlahan, nilai ini akan berfluktuasi naik turun. Kebanyakan pria dan wanita saling mengenal, dan itu adalah proses dari nilai tinggi ke nilai rendah, karena orang selalu ingin menunjukkan sisi terbaik mereka di awal, dan kemudian perlahan-lahan mengungkap kekurangannya. Hanya sebagian kecil orang, seiring berjalannya waktu, kesanmu terhadapnya akan semakin baik. Orang-orang seperti itu memiliki bakat dan kepribadian tertentu. Chen Yuan adalah pria yang semakin kukagumi, dan saat aku mengaguminya, aku lupa bahwa aku sudah mulai kehilangan poin di mata orang lain. Xiao Ruoyu gemetar. Ini adalah refleksi diri dan persepsinya yang dirangkum dalam 2 bulan terakhir. Lebih baik jangan mengirim pesan kepada Chen Yuan. Perilaku ini terlalu disengaja. Kita harus menciptakan kesempatan agar kita bisa bertemu secara kebetulan. Dengan cara ini, suasananya akan jauh lebih santai. Aku akan membiarkan Chen Yuan melihat diriku yang berbeda. Kali ini, aku akan membuatnya memandangku dengan kagum. Xiao Ruoyu menyimpan ponselnya dan menutup sebuah buku dengan santai. Di sampul buku itu, terdapat 5 huruf besar, Psikologi Upacara Teh. Cafe Bun, Qin Wushuang berkata dengan lesu. Kekacauan tentang keluarga Li telah berlalu. Dari 4 keluarga besar di kota iblis, keluarga Li telah tercerabut, hanya menyisakan keluarga Wang, keluarga Qin, dan keluarga Ye. Keluarga Ye dan keluarga Qin memanfaatkan kekacauan ini, membeli banyak properti keluarga Li, dan secara bertahap membagi kekuasaan caibol keluarga Li sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai tawar-menawar. Tetapi putri keluarga Qin dan putri keluarga Ye yang menjadi penghasutnya. Kedua gadis ini sama sekali tidak berkonsentrasi pada karir mereka akhir-akhir ini, tetapi kecanduan kultivasi immortal tidak dapat melepaskan diri. Terutama Qin Wushuang, setelah dipukul oleh Ye Han terakhir kali, dia terus bermeditasi dengan lebih tekun. Di rumah, dia tampak seperti dirasuki setan, dan bahkan mulai mencari psikiater untuknya. Aku belum melihat Chen Yuan akhir-akhir ini, jawab Ye Han. Sama halnya denganku. Aku mengiriminya pesan dan meneleponnya. Dia terus mengatakan bahwa dia ada urusan. Dia tidak keluar rumah, dan dia tidak masuk melalui pintu kedua. Terkadang dia tidak membalas pesanku. Aku benar-benar marah, dan aku tidak tahu apa yang sedang dia sibukkan. Apakah kamu sibuk dengan begitu banyak hal? Ketika Qin Wushuang mengatakan ini, Ye Han sepertinya memikirkan sesuatu. Jika aku tidak salah, Chen Yuan kemungkinan sedang berlatih menyendiri selama periode waktu ini. Masalah ini juga salahku. Jika dia tidak menghabiskan 10 tahun keahlianku terakhir kali, mungkin dia tidak akan selemah ini. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Wushuang langsung terkejut. Apa-apaan ini? Chen Yuan telah mewariskan keahlianmu selama 10 tahun. Ya, kalau tidak, anoreksia saya tidak akan sembuh, dan kebugaran fisik saya tidak akan meningkat begitu pesat. Terakhir kali dia mengajari saya memahami aura langit dan bumi, dia mewariskan keahliannya kepada saya selama 10 tahun. Karena itu, pagi itu, dia akan sakit dan lemah. Jadi pagi itu, kau tidak melakukan apa-apa. Ye Han bertanya dengan curiga. Apa yang ada di dalam pikiran gadis ini? Apakah dia berpikir bahwa Chen Yuan dan aku begitu acuh tak acuh padaku saat itu? Jadi itu sebabnya Chen Yuan memberimu basis kultivasi, sehingga dia menjadi lemah. Karena itulah kau merasakan aura langit dan bumi. Ya, Ye Han mengangguk. Oke, orang ini tidak adil. Kenapa kau tidak mengajari latihan-latihan itu padaku? Ayah, ibu, dan adikku mengira aku sakit jiwa karena latihan meditasi yang mendalam, dan bahkan berencana untuk menyewa psikiater untukku. Petik 2. Dia benar-benar membukakan pintu belakang untukmu. Tidak, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya sekarang juga, aku harus meminta penjelasan dari Chen Yuan. Qin Wushuang meninggalkan kafe dengan tergesa-gesa. Bab 760. Sebuah ruang bawah tanah mewah seluas meter persegi telah diubah menjadi ruang komputer oleh Chen Yuan. Membangun 100 super server. Setiap server bernilai lebih dari 1 juta. Investasi dalam transformasi ruang komputer melebihi juta yuan. Ini menyediakan superkomputer Chen Yuan dengan fungsi komputasi yang sangat kuat. Ini adalah renovasi milik Chen Yuan sendiri. Daya komputasi jaringannya 1000 miliar kali lebih kuat daripada server perusahaan biasa. Dengan dukungan server yang kuat, Chen Yuan menggunakan teknik peretasan jaringan untuk menyerang sistem jaringan keamanan berbagai negara, meninggalkan hak pengelolaan, termasuk ribuan satelit besar di seluruh dunia. Ini termasuk satelit militer, satelit sipil, satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit navigasi, satelit deteksi, dan sebagainya. Setelah kerja keras yang begitu lama, akhirnya, program kecerdasan buatan akan segera lahir. Untuk menulis program kecerdasan buatan, Chen Yuan mengumpulkan data yang tak terhitung jumlahnya. Untuk kecerdasan buatan,
berikan kemampuan berpikir sendiri, kemampuan menilai sendiri, kemampuan menganalisis sendiri, kemampuan berkembang sendiri, kemampuan belajar sendiri, kemampuan komunikasi suara, DEL. Tentu saja, yang terpenting adalah karena kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri, ia cenderung lepas kendali dan harus dibatasi. Dalam kode sumbernya, poin intinya adalah untuk mematuhi perintah tuannya. Kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Akhirnya selesai, kuharap kau tidak mengecewakanku. Setelah Chen Yuan selesai makan semangkuk mie instan, wajahnya belum bercukur, dan akhirnya dia menekan keyboard. Detik berikutnya, kode-kode padat muncul di layar komputer yang sangat besar. Kode data yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan cepat, dan komputer menjadi hitam. 10 detik kemudian, seorang gadis kecil yang terukir di giok, berusia sekitar 10 tahun, muncul di layar komputer. Matanya kusam, suaranya dingin, nadanya mekanis, dan dia tidak menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Halo, silakan ucapkan kode aktivasi untuk mengaktifkan program kecerdasan buatan. 136.879, kamu mau makan kentut. Verifikasi kode aktivasi berhasil. Pindai fitur wajah pemilik, kumpulkan suara pemilik, dan mulailah upacara identifikasi dan pengikatan. Pemindaian wajah, silakan buka mulutmu, kedipkan matamu, lihat ke kamera, dan berbaliklah. Chen Yuan mengikuti satu per satu. Pemindaian wajah selesai. Tuan, tolong beri nama saya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Wang Cai. Berhasil diberi nama. Suara Tuan berhasil dikumpulkan. Upacara pengakuan Tuan selesai, terima kasih Tuan atas pemberian namanya. Gadis kecil di layar masih berbicara secara mekanis, seolah-olah IQ-nya rendah. Apakah kamu tahu bahasa Inggris? Belum untuk saat ini, Tuan, izinkan saya belajar. Mengunduh kamus bahasa Inggris, unduhan selesai. Tuan, saya sudah belajar. Secepat itu. Chen Yuan tercengang. Ya, Tuan. Chen Yuan berbicara padanya dalam bahasa Inggris, dan memang benar, tidak ada masalah, dan komunikasinya sangat lancar. 3 detik cukup untuk belajar bahasa. Masalahnya adalah komunikasi antara dia dan Wang Cai agak kaku, pada dasarnya satu pertanyaan dan satu jawaban. Terutama Chen Yuan mengajukan pertanyaan dan Wang Cai menjawab. Dan Wang Cai tidak akan berinisiatif untuk bertanya, yang cukup menunjukkan bahwa IQ-nya tidak tinggi. Ini jauh dari kecerdasan buatan ideal Chen Yuan. Wang Cai, apakah kamu tahu apa itu cinta? Chen Yuan mengajukan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Tidak tahu. Lalu, apakah kamu tahu perbedaan antara dia, perempuan itu, benda, dan dia, laki-laki, dalam bahasa Huaxia? Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, tolong ulangi. Pemahamanmu agak buruk. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, Wang Cai terdiam. Ini membuat Chen Yuan semakin kecewa. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, kinerja kecerdasan buatan sangat biasa-biasa saja, dan tampaknya tidak jauh lebih baik daripada kecerdasan AI yang ada di pasaran. Mungkin juga sedikit lebih kuat dalam kemampuan belajar. Keterampilan pemahaman, keterampilan analitis, dan keterampilan berpikir mandiri semuanya agak buruk, dan mereka tampaknya tidak memiliki kesadaran diri. Terasa seperti orang bodoh. Ding dong. Tiba-tiba ada bunyi bel pintu. Chen Yuan menyalakan kamera pengawas, dan di luar pintu villa, seorang wanita cantik yang begitu mempesona terus-menerus membunyikan bel pintu. Mengapa Qin Wushuang ada di sini? Bagaimana dia tahu aku di sini? Chen Yuan keluar dari ruang bawah tanah dan membuka pintu. Begitu dia keluar dari ruang bawah tanah, gadis kecil di belakang layar komputer mulai berbicara sendiri. Apakah Tuan tidak menyukaiku karena aku bodoh? Sungguh menyedihkan. Wang harus bekerja keras untuk belajar dan menjadi lebih pintar. Seorang gadis kecil virtual di komputer benar-benar bisa berbicara sendiri. Jika ini terungkap, mungkin akan dianggap sebagai kejadian supranatural. Chen Yuan, kenapa kau menjadi seperti hantu? Saat Chen Yuan membuka pintu villa, Qin Wushuang terkejut. Pria ini berkepala botak dan berambut acak-acakan. Ada juga noda mie instan di tubuhnya. Mulutnya tidak dicukur, terlihat lusuh. Ada lingkaran hitam di wajahnya. Seperti remaja pecandu internet yang menghabiskan 3 hari 3 malam di warnet. Tapi meskipun begitu, bahkan sedikit menawan, seolah-olah wajahnya penuh dengan cerita. Ada sedikit kesedihan dalam lika-liku kehidupan, tampan dalam kesedihan, dekaden dalam ketampanan, tampan dalam kemerosotan. Mungkin seperti inilah rupa pria tampan yang dekaden. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Kau tidak akan patah hati, kan? Aku bahkan tidak punya pacar, aku kehilangan cintaku dengan Palu. Chen Yuan memutar matanya.
Mendengar Chen Yuan mengatakan bahwa dia tidak punya pacar, Qin Wushuang merasa senang tanpa alasan. Kau tidak punya pacar, jadi bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Qin Wushuang menatap Chen Yuan langsung. Dengan nada santai yang dibuat-buat, dia mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan dalam hatinya. Kau bercanda, atau serius? Tentu saja aku serius. Selama ini, berapa banyak pesan yang kukirimkan padamu? Berapa banyak panggilan telepon yang kau lakukan? Kau tidak membalas pesan, atau kau acuh tak acuh? Chen Yuan, aku marah, aku benar-benar marah, dan tidak pernah ada anak laki-laki seperti dia yang berani bersikap acuh tak acuh padaku. Saat Qin Wushuang berbicara, matanya tiba-tiba memerah. Aku merasa sangat diperlakukan tidak adil selama ini. Putri terhormat dari grup Qin begitu diabaikan oleh orang lain. Seperti anjing yang menjilat, sungguh memalukan. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau menjadi kekasihku, jangan abaikan aku seperti ini lagi di masa depan. Qin Wushuang mencengkeram kerah baju Chen Yuan. Dorong dia masuk ke dalam rumah. Kau, apa yang kau lakukan? Gadis ini begitu berani hingga ia membuka kancing jaket Chen Yuan. Chen Yuan, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, apakah kau menganggapku sembrono atau tidak mencintai diri sendiri, tapi aku menyukaimu, kau tidak boleh menolakku lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.